Bismillahirrahmanirrahim. Maktab Men Syar'i Mid Style. Ada sebagian orang-orang meyakini orang dalam gangguan jiwa ODGJ sebagai waliullah atau wali majdub. Nah, sikap orang-orang tersebut apakah termasuk perbuatan syirik ya Ustaz? Jazakumullahu khair. Baik, meyakini atau menganggap ODGJ itu bisa menjadi wali Allah Azza wa Jalla, termasuk khurafat sufiyah atau sebagian yang disebut gulat sufiyah, sufi ekstrim. Enggak semua sufi. Itu khurafat mereka. Ajaran-ajaran yang mereka buat-buat yang sama sekali tidak berdasarkan dalil Al-Quran, tidak pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak pernah mendengarkan seorang sahabat pun, tidak pula dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ataupun imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang mengatakan orang gila itu wali, atau menjadi wali harus jadi gila dulu, atau ada wali khusus yang harus sampai tahap gila. Tidak ada jemaah sekalian, itu ajaran baru, itu keyakinan bid'ah, khurafat, mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh sedikit pun, tidak ada petunjuknya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak pula dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Melainkan hanya khayalan orang-orang gulatus sufiyah, sufi ekstrim. Tidak semua sufi seperti itu. Tapi sufi yang ekstrim, yang paling bodohnya. Ini yang pertama, itu termasuk keyakinan yang bid'ah di dalam agama. Yang kedua, bertentangan dengan tanda-tanda atau sifat-sifat atau kriteria-kriteria wali Allah Azza wa Jalla yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam banyak ayat Allah telah menjelaskan siapa walinya. Di antaranya Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya, menjelang kematian mereka Allah hilangkan rasa takut mereka, berganti keamanan, yaitu aman dari azab Allah. Dan Allah hilangkan kesedihan mereka karena hendak berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai menjelang wafat mereka. Kemudian Allah jelaskan, siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata para ulama, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Berdasarkan ayat ini, barang siapa beriman dan bertakwa, dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang gila jamaah sekalian bukan orang yang dibebankan syariat. Sehingga dia tidak melakukan amalan apapun. Dia lakukan amalan apapun tidak dicatat sebagai pahala baginya. Rufi al-qalam an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya anil majnun, dari seorang yang gila, hatta yakil, sampai dia berakal. Jadi dia melakukan amal apapun tidak dicatat. Apakah itu amal kebaikan, amal ketakwaan, amal keimanan, ataukah sebaliknya perbuatan dosa, enggak dicatat apa-apa baginya. Sedangkan sifat wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Makanya jemaah sekalian, tidak seorang pun sahabat Nabi Muhammad SAW yang disifatkan dengan sifat gila. Karena mereka semua wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya menjadi gila itu jadi wali yang tinggi kedudukannya, tentu para sahabat
Ada yang jadi gila untuk menjadi wali yang tinggi kedudukannya. Kalau itu yang paling tinggi, berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu, wali Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan rasul berdasarkan kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Tapi sebagian sufia punya versi sendiri. Mereka katakan wali yang paling tinggi kedudukannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sebagian sufia, enggak semuanya. Padahal jamaah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani enggak ada apa-apanya dibandingkan imam yang 4. Jasa-jasanya, ilmunya, ibadahnya tidaklah sebanding dengan imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Apalagi dibandingkan dengan sahabat. Maka ulama Islam sepakat para wali yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana juga ulama sepakat seluruh para nabi lebih mulia daripada seluruh para wali. Tapi sebagian sufia yang sampai tingkat ekstrim, mereka menganggap ada wali yang bisa lebih tinggi daripada nabi, bahkan akhirnya dia lepas dari syariat. Maka ketahuilah ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah juga sepakat itu termasuk kekufuran. Kenapa kufur? Karena sama saja dia mengatakan Nabi SAW tidak diutus kepada wali tersebut. Karena wali itu sudah lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah menegaskan, Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, ini juga terjadi dalam dunia sufi. Atau lebih tepatnya sebagian sufiyah. Mereka mengatakan ada ilmu tertentu dalam mempelajari tasawuf itu memang bisa sampai tingkatan gila. Itu tingkatan tinggi. Makanya jadi wali. Maka ini adalah ajaran yang sangat aneh. Dan tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pula oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Nabi SAW telah mengingatkan kita, Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan memang faktanya ada orang yang belajar ilmu tertentu hasilnya jadi gila. Tapi tidak mungkin kalau yang dia pelajari itu sebagai sebuah kebenaran. Gak mungkin. Pasti yang dia pelajari adalah kesesatan sehingga dia jadi gila. Kalau yang dia pelajari adalah kebenaran, yaitu ilmu yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, akidah yang sahihah, yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, tidak mungkin mengantarkan dia atau menyebabkan dia menjadi gila. Nggak mungkin, mustahil. Buktinya, para ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah, semakin mendalam ilmunya, semakin cerdas, semakin pintar, bukan malah jadi gila. Jadi nggak mungkin itu ilmu yang sahih kalau menyebabkan orang yang mempelajarinya menjadi gila. Wallahu ta'ala a'lam.